Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levan Arya Nugroho dari Teknik Produksi Migas tingkat 1A dengan NIM 24 Di sini saya akan menjelaskan apa itu instrumentasi migas. Ya, yang pertama pengertian instrumentasi migas. Pengertiannya adalah rangkaian perangkat dan teknologi yang digunakan dalam industri minyak dan gas untuk mengukur, mengontrol, dan memantau berbagai parameter dan proses yang terkait dengan produksi, pengolahan, serta distribusi minyak dan gas bumi. Variabel proses utama dalam industri minyak dan gas adalah ada 4 ya. Yang pertama tekanan, yang kedua temperatur, yang ketiga aliran, dan yang keempat level fluida. Kalau setahu saya sih tekanan itu adalah gaya dari suatu fluida atau benda yang menekan ke bawah, menekan area tertentu ya. Terus temperatur adalah kondisi dari panas dari suatu sistem atau fluida. Aliran itu dia pokoknya kecepatan aliran mengalir dari suatu fluida dengan standar meter per second ya. Di sini ada diagram sistem kontrol level fluida dengan pompa, dan sini juga ada diagram blok pengendalian tekanan dan aliran pada sistem pipa minyak. Dan ini juga ada diagram blok kontrol temperatur. Kita lanjutkan. Yang kedua, apa saja fungsi instrumentasi? Fungsinya yaitu 1. Memonitoring proses. Kedua, kontrol otomatis atau automatic control. Yang ketiga, alarm dan sistem proteksi. Yang 4, kalibrasi dan pemeliharaan instrumen. Yang kelima, integrasi sistem dan SCADA. Yang keenam, analisis data operasional. Dan yang ketujuh, implementasi sistem keamanan atau Safety Instrumented System atau SIS. Lanjut yang ketiga, 5 alat ukur yang paling penting di industri migas. Yang pertama, pressure gauge atau transmitter, memantau tekanan gas dan cairan. Jadi transmitter itu dia menerima sinyal dan dia mengubah menjadi sensor untuk dikirim lagi ke controller, biasanya seperti itu. Yang kedua, temperatur sensor. Fungsinya itu yaitu untuk mengecek suhu proses di heat exchanger, boiler, dan lain-lain. Kalau heat exchanger itu kalau nggak salah fungsinya itu dia memindahkan panas dari suatu fluida dari satu tempat ke tempat lain. Dan ada boiler itu alat penghasil panas juga. Jadi dia itu menghasilkan uap dari air yang dididihkan. Ini menghasilkan uap, dan uap itu mengandung panas seperti itu. Selanjutnya adalah flow meter, yaitu mengukur laju aliran fluida di pipa. Selanjutnya level transmitter, menunjukkan ketinggian cairan di tangki atau separator. Gas detektor, mendeteksi kebocoran gas berbahaya. Selanjutnya, sistem proses instrumentasi di industri migas. Rangkaian kerja alat dan sistem yang berfungsi untuk mengukur atau memonitoring, mengendalikan atau kontrol, dan mengatur atau execution proses-proses yang terjadi selama produksi, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas. Sistem ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah input atau sensor, yang kedua proses controller, yang ketiga output atau final control element. Kita bahas yang input dulu. Input ini adalah sistem yang menerima dan mengirim sinyal perintah atau data ke sistem kontrol, sensor, push button, atau limit switch. Kayak transmitter tadi. Enggak, dia membaca sensornya. Kalau contoh alatnya sih ini sih, differential pressure transmitter. Oh, ini juga transmitter juga. Jadi dari transmitter, bener ding, transmitter dia itu mengirim sensor ding, dia menerima sinyal untuk dijadikan ke sensor biar bisa dibaca oleh controller. Setelah itu dari controller itu dia itu membandingkan sinyal yang dikirim transmitter untuk dikoreksi. Setelah itu dia ngirim sinyal koreksi lanjut ke valve lah pokoknya, untuk dia mengatur buka tutupnya itu. Ya seperti itu. Control valve. Nah,
Ini contoh alatnya tadi ya, differential pressure transmitter. Fungsinya mengukur dan mengirim data perbedaan tekanan, flow, dan level. Prinsip kerjanya mengukur selisih tekanan atau alpha P antara dua titik yang mengubahnya menjadi sinyal listrik, biasanya 4-20 mA untuk digunakan dalam sistem kontrol. Kita lanjut proses. Proses ini adalah sistem yang menerima sinyal dari input, memproses logika atau perintah, lalu mengirim sinyal ke output untuk menjalankan aksi. Contoh alatnya adalah PLC atau Programmable Logic Controller yang berfungsi untuk mengendalikan proses otomatisasi industri dengan cara menerima sinyal input, memproses logika, dan mengaktifkan output berdasarkan program yang ditanamkan di dalamnya. Prinsip kerjanya yaitu menjalankan program logika, biasanya dalam bentuk ladder diagram, function block, atau structure text yang disimpan di memori. Berdasarkan logika program, PLC mengaktifkan komponen output seperti yang pertama motor, kedua solenoid valve, yang ketiga aktuator pneumatik, yang keempat alarm atau lampu indikator. Kita lanjut yang terakhir yaitu output. Output di sini tuh artinya adalah menerima sinyal dari sistem kontrol lalu melakukan aksi fisik terhadap proses. Contoh alatnya adalah valve service transducer yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik biasanya 4-20 mA dari sistem kontrol menjadi sinyal pneumatik atau posisi mekanis yang mengatur katup. Prinsip kerjanya adalah transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi tekanan udara untuk menggerakkan aktuator katup. Jika berupa posisi transducer, akan membaca posisi aktuator dan mengirimkan sinyal feedback. Katup akan membuka atau menutup sebagian sesuai dengan tekanan atau sinyal yang diterima. Sistem dapat membaca kembali posisi aktual katup untuk dikoreksi jika terjadi deviasi dari perintah awal. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan adalah sistem proses instrumentasi adalah rangkaian terintegrasi yang mencakup sensor atau input, controller atau proses, dan aktuator atau output untuk memantau dan mengendalikan parameter operasi. Ketiga elemen ini bekerja secara otomatis untuk memastikan proses produksi berjalan stabil, efisien, dan aman. Sensor mengirim data kondisi lapangan ke controller yang kemudian memutuskan tindakan yang harus dilakukan oleh aktuator. Dengan sistem ini, proses industri migas menjadi lebih andal, mengurangi resiko kesalahan manusia, dan meningkatkan keselamatan kerja. Selanjutnya, peran operator produksi terhadap instrumentasi. Operator mempunyai peran penting dalam instrumentasi migas. Yang pertama, membaca nilai panel HMI atau SCADA, melaporkan nilai aneh atau abnormal, melakukan inspeksi visual rutin, dan mengikuti SOP saat error. Mengapa instrumentasi di industri migas itu sangat penting? Instrumentasi berperan vital dalam menjaga keamanan dan efisiensi operasional di industri migas. Alat seperti sensor tekanan, suhu, level, dan flow memberikan data real time untuk mendeteksi potensi bahaya sejak dini. Dengan adanya sistem alarm dan shutdown otomatis, kecelakaan kerja bisa dicegah lebih cepat. Selain itu, proses produksi jadi lebih stabil, hemat energi, dan minim pemborosan bahan baku. Operator pun bisa mengambil keputusan cepat tanpa harus mengecek langsung ke lapangan. Tanpa instrumentasi, operasi migas tidak terpantau dan berisiko tinggi. Jadi terima kasih. Jadi sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan atau kata yang menyinggung atau tadi penjelasan saya yang kurang bagus. Jadi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.